Gue tuh kepikiran satu hal abis nonton Agak Lain Menyala Pantiku. Kenapa ya film ini datang di momen yang pas banget? Padahal ceritanya aman, bahkan bisa dibilang terlalu aman. Tapi kok pas nonton tuh satu bioskop bisa ketawa bareng ya? Makanya nih, karena gue penasaran jadi gue coba bedah aja. Untuk review kali ini gue akan bagi jadi 6 segmen. Nah, soalnya Indonesia tuh lagi capek. Bukan capek fisik, tapi capek batin. Berita politik berisik, tapi nggak kelar. Ekonomi makin sempit, banjir di mana-mana, timeline isinya marah-marah. Nah, maka dari itulah orang nyari film buat ngerasa legaan. Nah, disinilah Agak Lain Menyala Pantiku masuk. Bukan sebagai karya revolusioner, tapi sebagai emotional reliever. Kalau dibandingin sama film pertamanya, Menyala Pantiku tuh jelas lebih jinak. Jokesnya lebih inklusif, gak nyerempet jurang, gak banyak yang bikin, gila apa nih ya, bikin skrip kayak begini. Dan banyak jadi bikin orang curiga gitu. Ini jangan-jangan karena IP-nya udah laku terus jadi diperes terus. Fair, curiga tuh valid. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin satu hal yang penting. Mereka ngerti pasarnya. Ini bukan film yang pengen jadi skena mentok. Ini film yang pengen satu studio ketawa bareng. Dari yang ngerti film sampai yang cuma pengen hiburan malam minggu. Nah, ini nih bagian yang paling menarik menurut gue. Mayoritas reviewer bilang tongkat estafet Warkop DKI akhirnya pindah ke Agak Lain. Dan jujur gue setuju. Kenapa? Karena Warkop DKI itu dulu segitu kuatnya. Bukan karena plot, bukan karena visual, tapi karena relatable. Mereka datang dari background radio, dialognya kayak ngobrol beneran, karakternya konsisten. Penonton tuh gak perlu waktu lama buat kenal, kayak ketemu teman lama. Dan nafas ini ada di Agak Lain. 4 karakter ini udah kebaca dari menit awal. Kita gak perlu lama-lama buat pelajarin 4 karakter utamanya. Dan itu bukan kebetulan, itu desain. Gue juga apresiasi satu hal yang jarang diangkat, panti jompo. Kita jarang ngomongin rasa kesepian pada orang tua. Film ini gak preachy, gak so bijak, tapi nyelipin empati pelan-pelan. Relasi karakter Jegel dan Ko Achim itu natural tapi ngena, bikin kita mikir tanpa digurui. Dan di sini performance Gita Bebita sebagai Bu Linda itu tuh stand out banget. Karakternya galak tapi adil. Dia tuh punya rasa kayak keras di luar tapi lembut di dalam gitu. Orangnya tuh yang tipikal kayak gitulah. Nah, tapi ya film ini gak sempurna. Menurut keyakinan saya. Komedi beatnya terlalu rame. Product placementnya berasa aneh. Terus terlalu banyak isu viral dari internet yang pengen dimasukin semuanya. Belum lagi ada beberapa momen emosional yang menurut gue masih bisa diperdalam lagi. Nah, ini film yang pengen nyentuh banyak hal tapi hit or miss. Tapi pertanyaannya bukan ini film masterpiece atau bukan. Pertanyaannya adalah, apakah film ini works buat situasi sekarang? Dan jawabannya iya. Kalau lagi capek, lagi pengen ketawa tanpa mikir, lagi pengen ngerasa ditemenin, Agak Lain Menyala Pantiku tahu persis perannya. Dan kadang, itu aja tuh udah cukup. Thank you for watching.